Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mahasiswa program studi agama-agama semester 3. Di sini tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, yaitu judulnya pengetahuan yang terwujud dan agensi sehari-hari, praktik peran perempuan dalam mempertahankan tradisi adat suku Sakai. Berikut ada latar belakang masalah. Masyarakat adat di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tekanan mulai dari semakin kuatnya pengaruh agama formal, kebijakan negara yang makin modern, hingga perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung cepat. Dalam situasi seperti ini, kelangsungan tradisi adat sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh lembaga resmi atau tokoh adat laki-laki, tetapi juga sangat bergantung pada praktik sehari-hari yang dijalankan di ruang domestik dan perempuan adat dalam merawat, menafsirkan, dan mewariskan tradisi seringkali luput dari perhatian, terutama dalam kajian akademik yang masih cenderung berpusat pada pengalaman laki-laki. Mau dicoba. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perempuan Sakai di Riau mewujudkan pengetahuan berbasis tubuh melalui praktik ritual, aktivitas spiritual sehari-hari, dan tradisi adat, serta bagaimana praktik-praktik tersebut berkontribusi pada pembentukan dan keberlanjutan tradisi budaya masyarakat Sakai. Yang kedua, dengan cara apa perempuan Sakai menjalankan bentuk-bentuk agensi sehari-hari dalam menegosiasikan hubungan antara praktik adat dan ajaran agama formal di tengah konteks pluralisme keagamaan. Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman hidup dan perspektif perempuan Sakai ketika dikaji melalui lensa antropologi feminis, menantang atau memperluas pemahaman dominan mengenai praktik ritual, otoritas keagamaan, dan keberlanjutan tradisi masyarakat adat di Riau. Yang kedua, yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis cara perempuan Sakai di Riau mewujudkan pengetahuan berbasis tubuh melalui praktik ritual, aktivitas spiritual, serta adat dan perannya. Tujuan kedua untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk agensi sehari-hari yang dijalankan perempuan Sakai dalam menegosiasikan relasi antara praktik adat dan ajaran formal di tengah konteks pluralisme keagamaan. Yang ketiga, untuk mengkaji pengalaman hidup dan perspektif perempuan Sakai melalui pendekatan antropologi feminis guna menunjukkan bagaimana pengalaman tersebut menantang atau memperluas pemahaman dominan tentang praktik ritual, otoritas keagamaan, dan keberlanjutan tradisi masyarakat di Riau. Maaf, apakah ada kendala? Untuk Saudara Alfat? Bisa mendengar suaranya? Bentar Kak laptopnya. Maaf. Oke.
Yang terbit enggak. Mana nih? Mungkin boleh dihentikan dulu untuk berbagi layarnya dan diulang kembali. Iya. Terima kasih atas waktunya. Atas keterlambatan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin bisa di-share kembali untuk presentasinya. Share ulang. Sangat kajiannya sangat relevan ya dengan mengingat Apakah ada kendala dalam membagikan? Atau enggak, boleh langsung dilanjutkan saja presentasinya. untuk Bapak Syafiq Fadlan Ardani bagaimana? Ya, kalau tidak, mungkin bisa langsung disampaikan saja presentasinya. Dan kalau memang mungkin terkendala oleh jaringan, kita lanjutkan dulu pada presenter lain, mengingat waktu langsung berjalan. Ya, bagaimana Saudara Alvan? Ada kendala? Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Suaranya Bapak tidak terdengar. Enggak. Iya, sudah terdengar. Tapi yang di-share, ya. Oke, langsung ke pembahasan. Perempuan memegang peran sentral dalam pelestarian tradisi keseharian yang bersifat teori pengetahuan berbasis, yaitu yakni pengetahuan yang diwariskan dan diuji secara pengalaman dan rutinitas hidup, pengetahuan tentang pengobatan tradisional, pantangan adat, serta relasi secara formal dari ibu ke anak perempuan melalui ajaran verbal semata dalam keseharian perempuan. Yang kedua yaitu salah satu tokoh adat Pak Wali Fakohar menjelaskan bahwa kehidupan perempuan di suku Sakai khususnya mengenai hubungan mereka dengan agama Islam dan adat Sakai serta peran mereka dalam upacara daur hidup. Perempuan sangat patuh pada arahan orang tua, terutama dalam
hal berpakaian seperti dilarang mengenakan celana pendek dan harus mengenakan sarung atau celana panjang dan mencerminkan nilai sopan santun dan menjaga aurat. Yang kedua, pengetahuan adat tidak semata-mata disimpan dalam ingatan atau teks, melainkan dihayati dan dipraktikkan melalui tubuh dan tindakan sehari-hari. Dalam konteks daur hidup, terutama proses yang di eh, ini Mohon maaf, Bapak Alvan, ini sepertinya ada memang gangguan jaringan. Masih terhubung?